Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini puji syukur kita sudah memasuki Minggu Paskah yang kedua. Mari kita akan bersama memasuki ibadah keluarga hari ini dengan penuh sukacita. Diawali dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 292. Yang pertama dan ketiga, Tabu Gendang. Bersama di dalam keteduhan hati kita, mari kita menyatakan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga kami hari ini Tuhan, kami alami dan kami lakukan hanya di dalam anugerah penyertaan Tuhan Yesus, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara sekalian. Amin. Mari kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60, Hai Makhluk Alam Semesta, bait pertama dan keenam. Mari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyatukan hati di dalam doa. Sebelum kita masuk di dalam perenungan sabda kita hari ini, mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu senantiasa boleh mengingatkan kami akan hidup dan kehidupan kami yang seringkali bercela di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini kami boleh disadarkan dengan kebenaran firman-Mu. Di tengah badai kehidupan sekalipun, biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi diri kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami kepadamu ya Bapa. Kiranya Tuhan urapi di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kebenaran firman-Mu boleh menyapa setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam kasih Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Pada waktu itu,
Nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera. sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah. Dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Seandainya orang fasik dikasihani, ia tidak akan belajar apa yang benar. Ia akan berbuat curang di negeri di mana hukum berlaku, dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, tangan-Mu dinaikkan, tetapi mereka tidak melihatnya. Biarlah mereka melihat kecemburuan-Mu karena umat-Mu, dan biarlah mereka mendapat malu. Biarlah api yang memusnahkan lawan-Mu memakan mereka habis. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ya Tuhan, Allah kami, tuan-tuan lain pernah berkuasa atas kami, tetapi hanya nama-Mu saja kami masyhurkan. Mereka sudah mati, tidak akan hidup pula. Sudah menjadi arwah, tidak akan bangkit pula. Sesungguhnya Engkau telah menghukum dan memunahkan mereka, dan meniadakan segala ingatan kepada mereka. Ya Tuhan,
Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Fokus kita di ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Ya, membuat bertambah-tambah umat kemuliaan-Mu. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, mendengar, menggumuli kebenaran firman, dan senantiasa hidup di dalam firman Tuhan itu. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama memasuki ibadah ini baik di dalam sukacita dan juga empati kita atas saudara-saudara kita yang beberapa waktu yang lalu mengalami bencana alam. Tentu kita boleh berempati dengan saudara-saudara kita yang ada di NTT dan juga yang ada di wilayah Malang Selatan. Boleh kita mengheningkan cipta sejenak. Selesai. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ingin melihat bagaimana situasi bencana saat terjadi bencana alam. Kalau di NTT ada banjir bandang dan juga ada beberapa tempat yang mengalami goncangan. Dan bahkan di Malang Selatan beberapa waktu yang lalu juga mengalami bencana alam dengan gempa dengan magnitudo 6 sekian skala liter. Kurang lebih demikian. Lindu. Tenang. Tenang. Oh, banter coy. Banter loh niku. Banter loh niku. Ini ngapain? Iya, melalui video tadi Bapak, Ibu, dan Saudara,
Mari kita memperhatikan beberapa orang yang mungkin berusaha mencari tempat untuk bisa selamat. Pada saat bencana alam terjadi, biasanya ada orang yang berusaha untuk mencari tempat supaya selamat. Saya ingat pada saat terjadi Gunung Merapi meletus, ada orang yang masuk ke dalam bunker. Ada juga orang yang naik ke pohon. Ada juga orang yang masuk ke dalam kamar. Dan masih banyak lagi yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, bahkan di sekolah-sekolah pun seringkali diajarkan tentang mencari tempat perlindungan yang aman saat terjadi gempa atau bencana alam. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal itu sebenarnya senada dengan ungkapan Nabi Yesaya yang hari ini kita baca. Ungkapan yang kita baca pada saat ini adalah sebuah pujian. Nyanyian puji-pujian atas kelepasan bangsa Israel atas penghakiman. Oleh karena itu, jikalau ini sebuah pujian, maka pujian ini adalah bagian dari pengagungan Tuhan. Karena mereka merasa diri mereka diselamatkan. Dan juga mereka menyadari ada tempat perlindungan yang tidak mungkin bisa didapatkan di tempat yang lain. Ini adalah bagian dari janji Allah atas keselamatan bangsa Israel dari kungkungan bangsa Babel dan juga bangsa Israel yang dipanggil untuk maksud penyelamatan dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah kita juga dipanggil bersama untuk merasakan ada satu tempat di mana kita boleh bersandar, ada satu tempat di mana kita boleh menjadi tempat keselamatan diri kita. Bukan di tempat lain, bukan di satu orang atau dua orang, tapi kepada Allah sajalah tempat perlindungan dan keselamatan itu. Tidak heran di ayat yang pertama dan ayat yang kedua dinyanyikan demikian. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diminta untuk memiliki kesetiaan dan keteguhan hati kepada Tuhan. Memang saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID yang belum selesai. Belum selesai pandemi COVID, ditempa bencana alam, perekonomian juga masih belum pulih benar. Tapi mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam semangat Paskah saat ini yang kita rayakan, masih di dalam minggu Paskah ini, janganlah kita kehilangan pengharapan. Karena tempat perlindungan kita adalah Tuhan sendiri. Ayat yang ke-15 disebutkan, ya Tuhan, Engkau telah membuat bangsa ini bertambah-tambah. Artinya pemulihan yang diberikan Tuhan itu terjadi. Engkau telah sangat memperluas negerinya. Dengan demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama menyatukan hati, baik di dalam doa, baik di dalam dukungan apapun, bagi saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Dan jikalau saat ini kita pun di dalam pergumulan kehidupan, ingat ada satu tempat perlindungan yang kekal, yaitu Allah sendiri. Biarlah kita boleh senantiasa hidup di bawah perlindungan Tuhan, dan kita mempercayakan diri kita hanya di dalam pertolongannya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya saat ini sampai selamanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satukan hati di dalam saat yang teduh. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tempat perlindungan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Ampunkan kami jikalau seringkali kami ragu dan bahkan kami tidak percaya. Kuatkan dan teguhkan hati kami, kesetiaan kami hanya di dalam Engkau, karena sumber pertolongan kami
hanya di dalam Tuhan. Amin. Kita akan bersama masuk di dalam persembahan syukur kita. Kita kumpulkan persembahan syukur ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 302. Ku beri persembahan. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Faat. Kami bersatu hati pada saat ini Tuhan, bergandengan tangan melalui hati kami dalam satu persekutuan iman yang Tuhan teguhkan di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu, karena hari ini kami boleh bersama-sama membangun persekutuan. Sekalipun kami masih berjauhan jarak, namun kami percaya kerinduan kami boleh senantiasa kami serahkan kepada Tuhan. Kami serahkan seluruh warga jemaat Tuhan di GKJ Jemaat Kedung Kandang, dimanapun berada. Biarlah Tuhan Engkau juga menolong, memberkati, dan menyertai perjalanan hidupnya sampai hari ini dan waktu yang akan datang. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan kehidupan yang dialami, terkhusus saudara-saudara kami, yang pada saat ini masih di dalam proses pemulihan dari bencana alam. Saudara-saudara kami yang ada di NTT, saudara-saudara kami yang ada di Malang Selatan, dan juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak ketahui keberadaannya, yang sakit dan berbeban berat, kiranya Tuhan hanya Engkaulah tempat perlindungan kami yang aman, Engkaulah tempat perteduhan kami, dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kami, baik yang berduka, yang saat ini sedang bergumul, ataupun yang saat ini sedang mengalami persoalan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan keluarga kami masing-masing, kiranya Tuhan menyertai dan menopang, sehingga di dalam setiap apapun yang ada di dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan tetap menyertai. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan juga persembahan syukur yang hari ini boleh kami kumpulkan dengan penuh sukacita dan ketulusan. Biarlah persembahan yang kami kumpulkan ini menjadi alat kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan persekutuan kami di GKJW Jemaat Kedung Kandang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Mari kita bersama menyatukan hati bahwa kehidupan yang boleh kita alami hari ini juga menjadi perutusan kita untuk menjalani kehidupan di waktu-waktu yang akan datang. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita dengan tetap berserah kepada Tuhan di badai topan dunia. Tuhanlah
keteduhan hati, mari kita menyatukan hati, kita mohon berkat Tuhan. Kami teduhkan hati kami mohon kekuatan dari Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati setiap kami di dalam kasih setia Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Bapa. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan saudara saat ini dalam damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah selesai, kita akan bersama sambut berkat Tuhan melalui pujian Saya Mau Ikut Yesus.